Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Liga Premier Inggris kembali berputar dan Sabtu ini ada satu pertandingan. Nah, ini big match yang tidak boleh kita lewatkan. Akan berlangsung pada jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat di Lily White, Tottenham Hotspur yang sedang bagus-bagusnya bersama dengan pelatih mereka, Ange Postecoglou. Ini pelatih asal Australia yang sudah menancapkan saya pikir sejarah bagi Spurs karena dalam 57 tahun terakhir mereka tidak sebagus kalau melakukan start dengan pada musim ini ya, sehingga itu harus menunggu begitu lama sampai Postecoglou ini berada di London bersama dengan Spurs dan melewati 6 pertandingan tidak terkalahkan, 4 menang 2 imbang. Mereka akan menjamu The Reds, Liverpool yang juga sedang terbang tinggi. Sedang bagus-bagusnya berada di peringkat kedua. Kalau Spurs kan itu di peringkat ketiga klasemen sementara di IPL. Karena di peringkat pertama itu ada juara bertahan, Manchester City dengan 18 poin. Main 6 kali, menang 6 kali. Ini luar biasa juga bagi pasukan Pep Guardiola. Jurgen Klopp juga membawa The Reds Liverpool ini ada di peringkat kedua dengan tidak terkalahkan dalam 6 laga. Di mana Liverpool 5 kali menang dan 1 kali imbang. Itu hanya terjadi di pekan pertama saat mereka menghadapi Chelsea di Stamford Bridge, juga di London. Bahkan dalam 7 pertandingan terakhir Liverpool di semua kompetisi secara beruntun mereka tidak terkalahkan. Nah, ini juga yang harus diantisipasi oleh Postecoglou, pelatih dari Spurs ya. Karena kalau melihat kemarin juga Spurs bermain luar biasa ya saat mereka tandang ke Emirates dan bermain imbang 2-2 dalam derby London Utara. Ini yang memperlihatkan bahwa Postecoglou menerapkan sistem permainan yang sangat baik, tidak gentar menghadapi siapapun, ya, termasuk Arsenal di kandang lawan, ya. Dan mereka tampil dengan heroik saat itu untuk bisa mendapatkan 1 poin krusial menghadapi Arsenal dengan permainan yang terbuka. Mereka melayani juga serangan, jual beli serangan dengan Arsenal. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali ketika Harry Kane ya, salah satu simbol mereka, pemain ikon terbaik mereka, itu pergi ke Bayern Munchen. Jadi diperkirakan bahwa mereka akan kehilangan roh permainan karena Kane selalu kan menjadi yang terbaik untuk urusan mencetak gol di Spurs. Tapi kedatangan Postecoglou ini yang mengubah segalanya. Mereka bermain dengan counter attack yang sangat bagus. Juga bagaimana bisa bermain lebih terbuka ya dengan 4-2-3-1-nya, dan sekarang ada perubahan yang dibuat oleh Postecoglou. Ini juga yang pasti akan diantisipasi oleh Jurgen Klopp, melihat bagaimana tren yang sangat baik yang ada bagi Spurs. Nah, masalahnya mungkin akan dihadapi oleh Spurs karena mereka menghadapi tim yang sejak terakhir 2017 di mana Spurs menang 4-1 dan mereka tidak menang lagi saat ini. Jadi itu yang menjadi masalah. Mereka dalam 12 laga terakhir menghadapi Liverpool itu tidak pernah menang ya. Bahkan ada 9 kali kalah mereka dan hanya 3 kali imbang. Nah, kalau kita runut ke sini di 5 laga terakhir ya, jangan kayak yang saya bilang tadi di 12 pertandingan terakhir, 5 laga terakhir aja mereka kalah 3 kali. Hanya dua kali imbang, dan musim lalu mereka dihajar habis oleh Liverpool. Liverpool menang di kandang Spurs dengan 1-2 dan mereka menang 4-3 ketika di Anfield. Dan skor 4-3 ini memang menjadi 7 gol yang sangat berkesan yang mungkin tidak bisa dilupakan ya kalau bisa dilihat oleh kubu Spurs dan juga Liverpool. Karena ketika Liverpool unggul, yang teman-teman pasti masih ingat terutama bagi pendukung The Reds, 3-0 unggul duluan tapi dikejar oleh Spurs 3-3 dengan Kane, Son, dan Richarlison. Bahkan Richarlison itu sudah menganggap bahwa pertandingan ketika dia membuat gol disambut luar biasa oleh pendukung Spurs. Mereka bisa memenangkan laga. Ya, sebelum ada Diogo Jota yang bisa menentukan kemenangan dengan memanfaatkan kesalahan dari Lucas Moura. Saat itu dan Liverpool bisa mendapatkan 3 poin. Nah, sekarang Liverpool juga akan berusaha ketika rekor mereka yang sangat apik, yang sangat bagus menghadapi Spurs dan tidak kalah sejak terakhir yang saya bilang tadi 2017, mereka akan mempertahankan ini. Ya, Klopp juga tidak pernah takut mau bermain dimanapun lawan Spurs. Nah, dia menghadapi pelatih Australia yang juga punya nyali, keberanian yang
bagus ya kalau bisa dilihat dengan Postecoglou ini. Postecoglou juga mengatakan dia juga tidak akan takut siapapun lawannya akan mereka hadapi, mau kandang maupun tandang, termasuk Liverpool. Nah, ini menarik. Kita akan lihat apakah Liverpool yang saya pikir ya sejak April kemarin tidak pernah kalah, bahkan mungkin 17 pertandingan laga terakhir sejak musim lalu, Liverpool itu selalu bagus ya. Ini apakah rekor ini akan putus? Itu yang kita akan lihat. Mampukah Spurs mengalahkan Liverpool yang sulit mereka dapatkan selama ini? Nah, ini ada ditentukan oleh taktik, racikan, strategi, skema permainan tentunya dari Postecoglou. Nah, baik. Kita lihat ya apa yang akan dilakukan Vicario ya, Guilherme ya, kiper asal Italia pasti akan ditaruh di belakang. Kalau bermain dengan 4 back sejajar, ya, Pedro Porro di kanan, kita akan lihat Udogie mungkin ada di kiri, Mickey van de Ven, pemain asal Belanda ini akan bermain dengan Christian Romero untuk bermain di 4 back. Nah, 2 di tengah, mereka punya 2 kekuatan pivot yang sangat baik di dalam bertahan, apalagi ya. Ini Papesar yang ada di sana bersama dengan Ives Bizoma. Ini 2 yang terbaik yang menurut saya sejauh ini ya. Nah, ini akan rame dengan Liverpool. Mereka di depan bisa aja dengan Johnson yang akan dimainkan ataupun dengan Salomon yang bisa dimainkan lebih awal di sana, atau James Maddison ya bersama dengan Dejan Kulusevski. Masalahnya sekarang kan James Maddison ini mengalami masalah dengan lutut. Nah, dia 50-50 apakah dia bugar untuk dimainkan. Tapi masih ada juga saya pikir mendorong satu pemain depan, ada Richarlison yang bisa bahu-membahu dengan Son Heung-min yang lebih didorong sekarang oleh Postecoglou bermain lebih ke depan. Itu menarik ya. Tapi kalau kehilangan James Maddison, ini pemain yang diambil dari Leicester City. Sekarang Leicester City sedang berada di Championship karena mereka terkena degradasi. Ini juga berbahaya karena James Maddison adalah roh permainan mereka untuk bisa mensuplai bola ke Son, ke Kulusevski. Ini pemain paling bagus kalau saya bilang di tengah. Karena sejauh ini dia sudah membuat sekitar 4 assist ya bersama dengan Spurs. Jadi ini bagus. Son membuat 5 gol memang ya, tertinggal 3 gol di belakang Erling Haaland di perebutan untuk sekarang daftar pencetak gol terbanyak ya di Liga Premier Inggris. Tapi gol-gol Son itu 4 diantaranya assist yang diberikan oleh James Maddison. Ini pemain bagus. Kalau James Maddison tidak ada sesuatu yang kurang untuk permainan artinya di tengah bagi Spurs. Nah, ini juga yang menjadi PR bagi Postecoglou. Ya. Tapi apapun itu, saya pikir Postecoglou sebagai pelatih dia tahu untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Kalau mau ingin lebih bertahan lagi, tapi saya pikir mereka sebagai tuan rumah harus bermain terbuka seperti yang mereka lakukan melawan Arsenal. Karena kan apa yang diusung oleh Postecoglou ini kan agak berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya, termasuk dengan Mourinho, dengan Conte sekalipun. Nah, dia ini pelatih yang bagus, bisa menemukan rasa percaya diri bagi pemain-pemain ya. Ya, terlepas mereka sudah kehilangan Kane, tapi mereka justru lebih bagus sekarang dengan formasi yang diterapkan oleh Postecoglou. Dia bagaimana menaruh rasa percaya diri terhadap pemain-pemain Spurs ini kan yang bagus. Nah, dengan formasi seperti ini, ya mereka juga punya kedalaman gol karena masih ada Højbjerg di sana yang bisa dimainkan. Sayang memang pemain-pemain seperti Ivan Perisic cedera, Hill cedera, Giovanni Lo Celso juga cedera, Sessegnon juga mengalami cedera, tidak ada di sana. Namun mereka harus bisa bermain dengan keyakinan untuk menghadapi The Reds. Karena saya bilang The Reds ini tim yang sangat baik, sangat kuat. Apalagi dengan Dominik Szoboszlai. Ya, ini pemain nomor 8, pemain asal Hongaria yang diambil dari RB Leipzig. Ini pemain yang bagus. Pembelian yang saya pikir pembelian terbaik yang dibuat oleh Liverpool. Yang dimiliki oleh Jurgen Klopp. Dia akan dimainkan, tidak tergantikan. Dan baru saja dia kemarin bisa membuat gol kan ke gawang Leicester dengan tembakan yang sangat bagus sekali dari luar kotak penalti, dan dia akan bahu-membahu juga bermain di sana dengan Alexis McAllister. Mungkin kalau di tengah Klopp akan memainkan juga Curtis Jones. Nah, ini pertarungan yang baik. Bagaimana mereka harus bisa membongkar juga Sarr dan Bizoma yang kuat dalam bertahan dan bisa membantu serangan dalam serangan balik ya, yang disuguhkan selalu oleh Spurs ya. Spurs itu pemain yang tim yang sangat baik. Mereka kalau mendapat tekanan main lebih dalam, tapi counter attack mereka mematikan. Itu yang diterapkan oleh Postecoglou. Di samping saya bilang mereka juga bisa bermain dengan
permainan terbuka. Mereka tidak takut untuk jual beli serangan. Nah, kita akan tunggu dengan Liverpool. Liverpool kan kita tahu juga mereka punya gegenpressing yang sangat baik. Tidak ada bagi Liverpool untuk cara mereka untuk bertahan dengan Jurgen Klopp. 4-3-3 Jurgen Klopp akan berjalan seperti biasa. Mereka akan ingin menguasai ball position, menguasai permainan. Dan saya bilang tadi kan, McAllister, ya, Maka di sana, Szoboszlai, dan juga dengan mungkin Curtis Jones yang akan main lebih awal di tengah untuk bisa mendukung Muhammad Salah ditampilkan. Karena di depan Liverpool tuh bagus-bagus semua. Tinggal Jurgen Klopp aja bisa memilih pemain mana. Mungkin saja Nunes dimainkan lebih awal dan Luis Diaz misalnya ada di sana. Karena mereka masih punya Jota dan Cody Gakpo yang bisa datang dari bench atau bertukar. Bisa aja Cody Gakpo lebih dulu dimainkan atau Jota. Kemudian Nunes datang dari bench bersama dengan Luis. Semua ada di otak Jurgen Klopp untuk sambil melihat lawan mana yang mereka akan hadapi. Ini yang menarik bagi Liverpool karena punya kedalaman sekali yang baik. Walaupun tetap di belakang ini harus hati-hati juga. Ya, tapi saya pikir mereka kalau dengan Van Dijk ada di sana misalnya, ada Joe Matip yang bagus, ya ini benteng yang sangat kuat. Ya, Joe Gomez untuk menggantikan Trent yang kurang bugar, masih dengan Robo di kiri. Eli itu, Eli Becker yang ada di bawah Mister. Mereka sangat kuat memang kalau dilihat di sini. Salah sejauh ini kan sudah membuat 3 gol dan 4 assist. Yang bahkan selalu bisa mencetak gol, assist, mencetak gol, assist. Dan kalau dia bisa mencetak gol di pekan ke-7 melawan Spurs, dia akan masuk dalam kelompok bersama dengan David Beckham, ya. Dan luar biasa bersama dengan Erling Haaland yang selalu di 7 pertandingan bisa membuat assist dan gol. Dan Salah ini selalu terobsesi ketika melawan Spurs untuk bisa membuat gol. Tercatat dia itu membuat 11 gol kalau nggak salah dengan ke gawang Spurs selama ini. 8 gol dia buat di Liga Premier Inggris. Dan kita masih ingat 1 gol ketika bertemu di final Liga Champions kan 2019 kalau nggak salah. Saat itu Liverpool menjadi juara dan menang 2-0. Dan Salah mencetak gol lewat penalti. Ya, 2 gol lainnya diciptakan ketika mereka mungkin bertemu di ajang Liga Eropa. Jadi memang Salah selalu bisa membobolkan gawang Spurs. Dan bukan tidak mungkin dalam pertandingan nanti malam Salah juga akan bersinar dan bisa mencetak gol lagi. Nah, ini yang kita akan tunggu. Apakah Postecoglou dengan 4-2-3-1-nya mampu meredam 4-3-3-nya Jurgen Klopp, atau Jurgen Klopp yang akan berpesta. Lagi-lagi ini menjadi milik bagi Liverpool untuk bisa meneruskan tren positif mereka saat menghadapi Spurs. Apakah Spurs sekarang sebagai tuan rumah ingin memberikan kekalahan pertama bagi Liverpool pada musim ini, mereka sekaligus bisa mengambil alih posisi kedua, atau Liverpool yang kembali lagi-lagi bisa pecundangi Spurs di markas mereka. Nah, ini yang kita akan saksikan. Oke, sampai di sini teman-teman dengan saya Bung Roban. Ciao.